Setelah 2 tahun konflik, gencatan senjata antara Israel dan Hamas akhirnya mulai berlaku di jalur Gaza pada Jumat 10 Oktober. Kesepakatan ini menandai awal baru setelah perang panjang yang menewaskan puluhan ribu warga sipil. Militer Israel mengatakan gencatan senjata resmi dimulai pada pukul 9 GMT. Sejak saat itu, ribuan warga Palestina yang sempat mengungsi mulai kembali ke rumah masing-masing. Di tengah puing-puing dan reruntuhan, warga berjalan perlahan menuju kota Gaza. Ismail Zaida, warga Sheikh Radwan, bersyukur karena rumahnya masih berdiri, meski lingkungan sekitar hancur total. Bagi banyak warga Gaza, pulang ke rumah bukan hanya tentang tempat tinggal, tetapi simbol harapan dan rasa aman yang telah lama hilang. Mahdi Sakla, warga lainnya, mengaku bahagia meski hanya kembali ke reruntuhan. Sementara itu, pasukan Israel mulai menarik diri dari sejumlah wilayah utama Gaza sebagai bagian dari kesepakatan. Menurut laporan Al Jazeera, lebih dari 67.000 warga Palestina meninggal selama konflik, dengan ribuan lainnya luka-luka dan kehilangan tempat tinggal. 2 tahun konflik antara Israel dan Hamas telah meninggalkan Gaza dalam kondisi hancur total. Sebagian besar wilayah berubah menjadi puing-puing, sementara lebih dari 90% rumah warga rusak berat. Jumat 10 Oktober. Sementara itu, kepemimpinan politik Palestina masih terpecah dan organisasi pembebasan Palestina dinilai tak mampu menjalankan perannya secara efektif. Seiring diberlakukannya gencatan senjata yang rapuh, masyarakat Palestina kini menghadapi ketidakpastian besar untuk membangun kembali kehidupan mereka. Seorang pejabat PBB bahkan menyebut situasi kemanusiaan di Gaza begitu buruk hingga perlu kata baru untuk menggambarkannya. Trauma dan kehilangan tersebar di hampir setiap keluarga. Banyak warga kini hanya bisa menanyakan 2 hal sederhana. Apakah rumah mereka masih berdiri dan beberapa anggota keluarga yang sudah meninggal. Rata-rata satu keluarga kehilangan lebih dari 100 orang akibat perang. Meski begitu, semangat untuk bertahan tetap terlihat. Mantan diplomat senior Palestina, Shafir Abu Eid, menilai upaya membangun kembali Gaza harus dimulai dengan pengakuan kedaulatan Palestina dan jaminan internasional agar Israel tak mengulangi serangan. Militer Israel secara resmi mengumumkan pemberlakuan gencatan senjata dengan Hamas pada Jumat 10 Oktober. Langkah ini menjadi tonggak penting menuju penghentian konflik yang telah berlangsung selama 2 tahun. Hamas diberi waktu 72 jam untuk melepaskan 20 sandera yang masih hidup. Di sisi lain, sekitar 600 truk bantuan dijadwalkan masuk setiap hari membawa makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok bagi warga Gaza. Proses pembebasan sandera akan melibatkan Palang Merah. Para sandera akan dibawa ke Israel untuk pemeriksaan medis dan reuni dengan keluarga mereka. Sebagai bagian dari kesepakatan, Israel akan membebaskan sekitar 250 tahanan Palestina yang divonis seumur hidup, serta 1.700 tahanan lainnya dari Gaza. Pemerintah Israel kini tengah memverifikasi identitas mereka. Hamas disebut mengambil langkah politik beresiko tinggi dengan menyetujui gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat tanpa jaminan tertulis mengenai penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. Kesepakatan yang mulai berlaku pada Jumat 10 Oktober ini meminta Hamas untuk menyerahkan seluruh sandera yang masih ditahan. Namun perjanjian tersebut hanya didasarkan pada jaminan lisan dari Presiden Donald Trump dan para mediator regional. Sejumlah pejabat Hamas menyebut keputusan itu sebagai bentuk pertaruhan politik. Mereka meyakini keterlibatan langsung Trump dapat menekan Israel untuk menghentikan operasi militernya setelah pembebasan sandera. Dikutip dari Al Arabiya, perubahan sikap Hamas terhadap Trump terjadi setelah insiden pada September lalu, ketika Trump meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta maaf kepada Qatar atas serangan terhadap pejabat Hamas di Doha. Langkah tersebut dianggap sebagai sinyal bahwa Trump mampu bersikap tegas terhadap Israel dan memiliki niat serius untuk mengakhiri perang di Gaza. Meski tidak ada jaminan hukum formal, Hamas berharap keterlibatan internasional dapat menjaga Israel melanjutkan serangan setelah proses pembebasan sandera rampung. Amerika bersama sejumlah negara Eropa dan Arab menggelar pertemuan di Paris pada Kamis 9 Oktober untuk membahas masa depan Gaza setelah perang Israel-Hamas. Pertemuan ini berlangsung hanya beberapa jam setelah gencatan senjata resmi diberlakukan, serta pertukaran tawanan disetujui berdasarkan usulan Presiden Amerika Donald Trump. Forum tersebut dihadiri para menteri luar negeri dari negara-negara Eropa dan Arab yang menjadi mitra utama Amerika. Pertemuan ini menjadi langkah awal penting untuk membahas masa depan Gaza,
mulai dari stabilitas keamanan, tata kelola pemerintah hingga proses rekonstruksi. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot mengatakan pihaknya dan sejumlah negara lain telah menyiapkan bentuk kontribusi bagi pembangunan Gaza. Ia menyebut rencana itu akan dikoordinasikan dengan Amerika agar masuk dalam strategi perdamaian yang lebih luas. Pertemuan juga membahas rancangan pembentukan pasukan stabilitas internasional yang diusulkan dalam rencana perdamaian Trump. Beberapa negara termasuk Indonesia, Italia, dan Azerbaijan dikabarkan tertarik untuk ikut serta dalam pasukan tersebut. Menurut Barrot, pembentukan itu akan dibahas bersama PBB guna menentukan mandat dan kewenangan operasionalnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.